Tigor mengantar Joe ke Kuala Nipah. Selamat mendengarkan. Entah sudah berapa kali pemuda itu mondar-mandir di dalam kamar hotel itu. Sejak tadi terlihat pancaran matanya tersirat nafsu membunuh yang tinggi. Tak lama kemudian terdengar ponsel miliknya berdering menandakan adanya pesan yang masuk. Dengan cekatan pemuda itu menyambar ponselnya di atas tempat tidur, lalu membuka kunci di layar ponsel itu sambil dengan kakinya dia menyingkirkan sebuah kursi yang terjatuh akibat amukan dari luapan emosinya yang tak terkendali. Antara Joe William, Harvey, dan Lillian sudah terjalin persahabatan sejak mereka masih duduk di sekolah dasar. Susah dan senang selalu mereka jalani bersama. Walaupun banyak yang membuli Joe, menghina, bahkan dikatakan anak orang hutan oleh Charles, Milner, dan Jimbo, namun Harvey dan Lillian tidak pernah meninggalkan dirinya. Bahkan, tetap bersahabat dengan tulus. Kini, bagaimana dia tidak merasa marah jika salah satu dari sahabatnya itu ditindas oleh orang yang selama ini selalu menindas dirinya. Dan, tidak hanya sampai di situ saja, orang yang menindas sahabatnya itu malah menggunakan nama besar perusahaan milik ayahnya, serta anggota dari organisasi yang dia ketuai. Benar-benar menjadi mampus. Ketua, ada apa Anda begitu terburu-buru pulang ke Kuala Nipah? Apakah ketua mendapat kabar yang tidak baik dari kakek Maha Guru? Tanya satu suara di pesan WhatsApp. Tidak, Paman. Bukan itu. Saat ini, aku mendapat kabar dari Mountain Slope bahwa sahabatku sedang dalam masalah. Aku harus segera kembali. Aku ingin kembali secara gelap melalui jalur laut. Ini karena aku membawa 2 bilah senjata tajam. Aku khawatir jika tidak dapat lolos di ruang pemeriksaan. Jawab Joe lalu segera mengirim balasan pesan suara tersebut. Baiklah ketua, kami akan segera ke Martin's Hotel sekarang. Jawabnya. Kami? Tidak, hanya kita berdua saja, Paman. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dan, bawa mobil biasa saja. Aku akan menunggu Paman di sini. Kata Joe lalu melemparkan ponselnya kembali ke atas ranjang. Sambil membungkuk, Joe menarik meja yang tadi dia tendang, lalu meletakkan sebuah peti yang terbuat dari kayu penuh ukiran itu di atasnya. Dengan tangan bergemetar dia membuka penutup peti kecil itu, lalu mengeluarkan 2 bilah pisau dan memperhatikan ketua benda pusaka tersebut. Lama dia memperhatikan rencong yang diwariskan oleh kakek Tengku Mahmud itu kepadanya. Rencong ini, oh Tuhan, mengerikan sekali. Andai tidak terlalu mendesak, aku tidak akan menggunakan senjata ini. Takut. Kata Joe dalam hati lalu meletakkan kembali rencong emas itu di atas meja. Kini perhatiannya tertuju pada sebilah belati bergagang kepala ular kobra itu, menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan, lalu mencium sarung pisau itu. Kakek Uyut, aku sudah selesai di sini. Kau sudah tidak memiliki hutang janji lagi. Aku harap, semoga kau beristirahat dengan tenang di sana, di sisi Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kata Joe dalam hati. Tidak terasa air matanya menetes juga ketika membayangkan betapa dulu dia sering membangkang, melawan perintah dan selalu kabur ketika disuruh latihan. Pernah sekali, karena ulahnya yang sering kabur ketika disuruh latihan, dia sampai dicegat di tengah jalan oleh Charles, Milner, dan Jimbo. Lalu dirinya dikeroyok oleh ketiga bocah itu. Kini 10 tahun berlalu dan peristiwa pengeroyokan itu, namun rasa jengkel di hati Joe masih tetap ada. Dan kini, Charles dan Milner malah ingin mengungkit lagi kisah lama dengan menekan sahabatnya. Bukankah itu sama saja dengan menyiram air cuka di atas lukanya yang masih belum sembuh? Kau akan membayar semua ini, Charles dan Milner. Kau pasti akan membayarnya. Tunggu saja kedatangan kakak moyangmu ini ke Garden Hills. Kata Joe lalu kembali mengamuk seperti orang gila, sehingga kamar itu saat ini persis seperti kapal pecah. Satu unit mobil Daihatsu dengan model seperti mobil pengantar jenazah berhenti tepat di depan Martin's Hotel. Dari dalam kendaraan yang sekarat itu keluar seorang lelaki setengah baya yang dikenal sebagai pemilik Martin's Hotel, Yayasan Martins, serta restoran dan pusat hiburan terbesar di kota ini. Orang-orang mengenalnya dengan nama Tigor. Ketika Tigor memasuki lobi hotel tersebut,
Beberapa orang yang bertugas malam itu seperti tidak percaya melihat bos mereka tiba dengan mobil sekarat. Berulang-ulang kali mereka menatap antara Tigor dan mobil yang ada di depan hotel itu. "Bang, apa yang terjadi denganmu?" tanya para pengawal keamanan dan dua orang wanita muda resepsionis. "Tidak apa-apa. Oh iya, apakah kalian ada melihat ketua kita turun dari lantai atas?" tanya Tigor. "Tidak ada, Bang. Tapi aku mendengar sepertinya ketua sedang mengamuk. Aku mendengar tadi dia sedang menelpon seseorang. Lalu setelah itu terdengar dia membanting meja dan kursi. Kami ketakutan dan langsung lari ke bawah," jawab anak buah Tigor yang memang sengaja ditempatkan untuk menjaga keamanan di hotel miliknya ini. "Ya sudah, kalian tetap berjaga ya. Aku akan menemui ketua di atas," kata Tigor. "Siap, Bang," jawab mereka bersamaan sambil memperhatikan Tigor yang berjalan cepat menuju lift. Tigor terus saja berjalan dengan cepat lalu berhenti di salah satu kamar kemudian mengetuk pintu. "Tok, tok, tok. Apakah Anda ada di dalam, ketua?" tanya Tigor. Sebagai jawaban, pintu kamar itu terbuka, lalu tampak serat wajah yang sangat kusut menyambut kedatangannya. "Ada apa dengan Anda, ketua?" tanya Tigor heran. Jelas saja, dia merasa heran. Ini karena selama dia mengenal Joe tidak pernah pemuda itu sekusut ini. Joe yang dia kenal sangat ceria, tengil, dan jarang serius. Hal yang paling mengherankan lagi ketika Tigor melangkah memasuki kamar itu, keadaan kamar itu benar-benar centang perenang dengan beberapa kursi ada yang terbalik. Layar televisi retak, meja hancur, dan banyak lagi kerusakan yang lainnya. "Apakah Anda baik-baik saja, ketua?" tanya Tigor lagi. "Maafkan aku, Paman. Aku tadi tidak bisa mengendalikan kemarahan," kata Joe. "Ada apa sebenarnya, ketua?" tanya Tigor penasaran. "Ada yang ingin coba bermain-main dengan menggunakan nama besar perusahaan milik ayahku. Mereka juga menggunakan orang-orang dalam organisasi untuk menindas orang lain. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang mereka tindas itu adalah sahabat masa kecilku. Tidak dapat aku maafkan," kata Joe sambil mengepalkan tangannya. "Percuma Anda marah-marah, ketua. Ini hanya benda mati. Simpan kemarahan Anda lalu lampiaskan ketika tiba pada waktunya," kata Tigor menasehati. "Benar katamu Pak itu, Paman. Maafkan aku. Oh iya, apakah kita bisa berangkat sekarang?" tanya Joe. "Silakan. Mobil butut pengantar jenazahku sudah siap." "Pengantar jenazah?" tanya Joe heran. "Ya, bukankah ketua ingin agar kita tidak menjadi bahan perhatian?" tanya Tigor. "Iya juga. Ayolah," kata Joe yang mulai dapat menghadirkan sedikit kemarahannya. Tigor langsung menyambar tas ransel milik ketuanya itu, sedangkan Joe berjalan di depan dengan memeluk peti kayu berukir peninggalkan mendiang kakek Mahmud, kakek Malik. Tiba di bawah, Joe langsung tidak dapat menahan tawa ketika melihat mobil yang akan mereka gunakan berangkat ke Kuala Lumpur itu. "Paman yakin kita bisa sampai dengan mobil ini?" tanya Joe. "Bah, jangan sepele, ketua. Walaupun bodi mobil ini sekarat, tapi mesinnya baru. Percuma kita punya Lalah sang raja selundupan dari dolok ginjal," kata Tigor. "Mari, ketua, bukankah Anda buru-buru?" "Terima kasih, Paman. Aku telah banyak menyusahkan dirimu selama berada di sini," kata Joe dengan wajah tidak enak. Bicara apa Anda ini, ketua? Jika bicara tentang menyusahkan, aku lebih sering menyusahkan ayah Anda. Itu biasa. Sudah menjadi tugas kewajiban," kata Tigor sambil tersenyum. Mereka lalu berangkat menggunakan mobil sekarat itu menuju ke kampung pinggir laut bernama Kuala Nipah di tengah malam buta itu. Halo para pendengar sekalian.